Halo, halo. Halo, perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini belajar semua ya. Hari ini ada apa, masuk semua kan? Alhamdulillah. Jadi apa, kita mulainya dari berdoa lagi ya. Karena ini apa, saya butuh untuk recording. Oke, tidak keberatan kan? Baik, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, kemarin langsung saja ya, hari ini kita akan membahas mengenai rancangan anggaran biaya instalasi penerangan listrik. Kemarin ada ingat nggak materinya apa? Aku. Wah, ya maksudnya programnya itu ada di apa, materi apa? Ayo. Gambar. Nah, gambar situasi. Nah, ini kemarin udah saya koreksi untuk gambar situasi. Ada yang dapat A? Sampai ini keren banget, dapat A. Sekali-kali lah kenangan dari saya. Dapat A. Saifur Rohman. Rancangan biaya ini merupakan salah satu perencanaan instalasi penerangan listrik juga. Ini merupakan apa ya, komponen yang paling penting, yang sangat penting. Ya kan, kita kalau misalkan mau merancang instalasi penerangan kan harus tahu kan biaya yang dikeluarkan berapa. Setidaknya kalau misalkan bukan kita yang masang, kita harus tahu biaya pekerjaannya nanti berapa, biaya bahannya berapa, gitu kan. Nah, jadi kan perencanaan itu kan kemarin ada apa aja? Ada masih ingat nggak? Nih, saya tuliskan lagi. Nah, yang pertama itu ada perencanaan gambar kerja. Nah, gambar kerja itu kan ada gambar situasi, gambar instalasi, diagram garis tunggal, diagram pelaksanaan, sama diagram arus satu lagi. Nggak tulis. Udah gitu nanti ada merencanakan kebutuhan alat kerja. Nah, alat kerja juga ini butuh kita rencanakan. Yang selanjutnya itu ada merencanakan kebutuhan bahan pemasangan. Yang termasuk bahan apa aja coba? Ayo. Kabel. Kemarin ada identifikasi kabel, pipa, apa lagi? Nah, saklar, rem dan sebagainya ya. Nah, yang terakhir ada merencanakan kebutuhan biaya. Nah, ini mungkin agak kompleks nanti ya. Nah, dalam rencana instalasi penerangan listrik diwajibkan menganalisa kebutuhan bahan dan biaya. Nah, di situ tertera kan, wajib menganalisa kebutuhan bahan dan biaya agar syarat instalasi listrik dikatakan ekonomis apabila harga keseluruhan instalasi tersebut, ongkos pemasangan dan ongkos pemeliharaan semurah mungkin. Nah, intinya kalian masih ingat nggak pas buat OLD, line diagram aku ini ngomong ini apa, kabelnya jangan ruwet gitu. Ada kan, ada yang komentar gitu kan. Nah, maksudnya itu kalian buat seekonomis mungkin, sederhana mungkin biar pengeluaran uangnya juga lebih sedikit. Nah, nanti kalian bakal tahu berapa biaya yang dikeluarin, misalkan kenapa harus ekonomis, kenapa harus sederhana rangkaiannya. Nah, saat ini biaya instalasi terbanyak merujuk pada pemasangan kapasitas 900 dan 1300 volt ampere. Nah, biasanya untuk perumahan zaman sekarang udah jarang ya yang pakai 450 volt ampere. Itu apa ya, bahasa ininya nggak pakai jeglek lah. Produk layanan listrik pasang baru PLN 2022 listrik sistem prabayar dan pasca bayar. Tahu kan maksudnya prabayar dan pasca bayar? Tahu. Nah, prabayarnya sebelum, pasca itu setelah. Jadi sebelum pemasangan, instalasi dan sesudah.
Sebelum pemasangan sumber ya untuk PLN sesuai dengan Permen SDM nomor 27 tahun 2017. Nah ini merupakan biayanya, biaya sumber dari PLN. Nanti kan kita ngedaftar ke PLN loh, daftar sumber listriknya. Nah kurang lebih untuk yang prabayar ini segini harganya. Ini dari PLN-nya. Kan biasanya kita pakai 900 sama 1300 loh. Ya 1300 itu sebenarnya udah besar lah. Berarti rumahnya kurang lebih udah besar banget gitu. Paham dong? Ini untuk pemasangan sumber listriknya dari PLN. Nah ini untuk yang harga pasca bayarnya. Nah biaya tadi, biaya pemasangan bor PLN itu udah meliputi uang jaminan, anggaran atau UJL, biaya guna pembangunan, dan biaya pajak jalan. Nah itu udah termasuk biaya tadi. Nah ini untuk list harga pasca bayar. Nah itu lebih mahal tuh kelihatan. Yang 900 kan di sini hampir 1,4 ya. Yang tadi cuma 800.000. Ya toh? Lihat yang 900 volt ampere. Enggak. Ya kan? Nah, yang pasca bayar lebih mahal. Tapi biasanya tuh kalau di aplikasi PLN Mobile kan kita bisa daftar sumber listrik itu lewat PLN Mobile lewat HP. Itu lebih sederhana banget sekarang. Semua orang bisa ngelakuin, bisa mendaftar. Nah itu biasanya di beberapa tempat itu nggak ada layanan pasca bayar. Biasanya cuma prabayar doang. Paham dong? Nah yang pertama tadi berarti ada biaya apa? Biaya pemasangan sumber dari PLN yang pertama. Nah yang selanjutnya itu ada SLO. SLO itu merupakan sertifikat yang menjadi bukti bahwa suatu instalasi listrik sudah memenuhi persyaratan untuk beroperasi atau sudah layak diberi tegangan listrik. Lembaga inspeksi teknik atau LIT yang akan digunakan dalam melakukan inspeksi tersebut. Nah jadi LIT ini atau lembaga inspeksi teknik ini udah bekerja sama PLN. Sebelum PLN ngasih sumber listrik, itu nanti ada pihak dari institusi yang ngecek instalasi lampu, instalasi penerangan. Misalkan nih ya kita bangun rumah, udah ada instalasinya. Nah nanti itu sebelum kita daftarin sumber arus dari PLN tadi, kita harus daftar SLO dulu. Kita harus mendapatkan sertifikat ini dari inspeksi lain. Nah kalau dari aplikasi PLN Mobile itu gampang banget. Nanti kalau misalkan kita daftar sumber PLN, terus misalkan kita belum punya sertifikatnya, kita bisa tinggal ada catatan di situ, ada pilihannya, terus tinggal pilih. Beberapa jam kemudian itu nanti ada institusi yang datang untuk ngecek dulu kan. Kalau misalkan udah layak, nanti dikasih sertifikatnya. Nah gitu. Nanti kan sertifikatnya itu dikasih ke kita sama ke pihak PLN-nya. Nah untuk contoh SLO ini seperti ini. Sertifikat layak operasi. Kelihatan kan? Kurang lebih sertifikatnya kayak gini. Nah manfaat SLO tadi kan memastikan instalasi listrik beroperasi sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Nah, yang terpenting kan keselamatannya dong. Standar memenuhi standar keselamatan. Nah, SLO itu kebutuhan yang seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelum instalasi dioperasikan, sebelum diberi sumber sama PLN. Nah, ini untuk biaya sertifikat SLO-nya. Ya ini lebih murah ya untuk sertifikatnya. Ada yang paham nggak kenapa semakin besar tegangannya semakin mahal? Kenapa ya kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, kan beban yang digunakan lebih banyak dong biasanya. Lampu yang digunakan lebih banyak, terus kotak-kotak atau nanti yang akan dihubungkan ke beban itu lebih banyak. Jadi lebih banyak yang harus dicek sama pihak institusinya. Nah selanjutnya ini biaya peralatan. Nah berarti tadi ada apa aja? Biaya sumber dari PLN sama SLO. SLO apa tadi? Sertifikat layak operasi. Nah selanjutnya ini ada biaya peralatan pemasangan. Nah sebenarnya biaya peralatan ini biasanya udah include atau termasuk dari biaya pekerja juga. Kan biasanya pekerja udah bawa peralatan sendiri kan? Kita masukkan. Ini estimasi untuk harga beli ya. Ini 300.000 ini belum semuanya. Masih ada beberapa yang peralatan yang belum ada. Itu 300. Nanti belum lagi ada tambahan alat yang lain. Itu udah 300.000. Kalau misalkan kita pakai aja
apa harga sewa. Harga sewa itu biasanya 5%. 5% dari 3.000 berapa? 15.000. Nah, 15.000. Kurang lebih kalau misalkan nyewa ya segitu harganya. Berarti udah 3 ya. Biaya sumber dan PLN, SLO sama biaya peralatan. Nah, selanjutnya biaya jumlah bahan dan biaya instalasi penerangan. Nah, ini untuk bahan kompleks ya, ruwet lah istilahnya. Ini kita harus tahu dulu denahnya. Ini contoh ya, contoh denah yang dipakai. Kita harus tahu dulu berapa luas denahnya. Nah, terus kita catat luasnya berapa, dan itu terdiri dari berapa ruangan, terdiri dari berapa titik, titik lampu, udah itu kotak-kotak, saklarnya. Setelah diidentifikasi nanti muncul ini beberapa kebutuhannya. Yang pertama itu ada MCB. Di sini kan kita masih pakai box kering, ganti aja pakai box kering gitu ya. Terus saklar yang dicontoh tadi, yang di sini ada 6 saklar tunggal, 1 saklar ganda, 2 kotak-kotak, 8 buah lampu sama 8 fitting. Yang terakhir itu ada kebutuhan pipa. Nah, ini lumayan harus hitung-hitung. Pipa PVC ini digunakan untuk memasang kabel tembok pada komponen saklar dan stop kontak. Menurut aturan kuil, saklar dan stop kontak dipasang dengan jarak minimum 1,5 dari lantai. Nah, kan kemarin Pak Mundi udah sempat nyampein juga kan, minimal 1,2 dari lantai. Paham kan? Saklar sama kotak-kontak minimal tingginya dari lantai ke kotak-kontaknya itu 1,2. Nah, di sini kita pakai 1,5 dulu. Nah, misalkan tinggi lantai ke atas ke plafon itu 3,5. Terus kita pakai standar yang 1,5. Berarti pipa yang kita butuhkan dari plafon ke saklarnya berapa? Nah, ini ya kan lantai ke plafon kan tingginya 3,5. Jangan ganjil kenapa aja? 4, misalkan 4. Misalkan 4 meter dari lantai ke plafon. Kalau plafon kan? Ya ini atas ini. Berarti itu kita pakai standar 1,5. Nah, kita taruh saklarnya di dari lantai ke ke atas 1,5 meter. Nah, terus dari pipanya kan dari atas plafon ke saklarnya berapa meter? Kalau misalkan 2,5 meter ya. Nah, itu berarti pipa yang kita butuhkan 2,5. Misalkan kita pakai yang 2 aja di sini ya. Pakai yang 3,5 berarti 2 meter. Jadi totalnya ada berapa yang kita butuhkan? Untuk 6 saklar tunggal, 1 saklar ganda, sama 2 kotak-kotak. Nah, di situ ada ya 6 plus 1. 6 itu maksudnya tadi saklar tunggalnya ada 6, ya kan? Satunya saklar tunggal, saklar ganda. Yang satunya lagi, 2-nya apa tadi? Nah, kotak-kotak. Itu dikali 2 kenapa? Kelihatan enggak? Ini, yang ini. Kenapa dikali 2? Tadi kalau yang misalkan kita pakai yang plafonnya tingginya 3,5. Berarti ini apanya? Tinggi apanya? Pipa, ya toh? Ya enggak? Ya. Kan tadi lantai ke plafon 3,5. Ya. Terus pakai standar penempatan saklarnya 1,5 dari lantai. Berarti pipanya 2 meter toh? Ya. Nah, 2 meter kali ini jumlah tadi, jumlah titiknya itu dikali 9 hasilnya 18 meter. Nah, berarti pipa yang kita butuhkan itu 18 meter. Ini baru yang baru saklar ya, belum yang jalur utama. Kan jalur utama? Nah, ini baru yang dari ke saklar atau ke kotak-kotak kurang lebih 18 meter. Tapi di pasaran itu biasanya pipa itu maksimal panjangnya 4 meter. Biasanya persatuannya, perbatangnya. Nah, berarti yang kita butuhkan itu 18 meter dibagi 4 yaitu 4,5 meter. Berarti yang kita butuhkan kurang lebih 5 batang. Paham kan? Paham kan? Nah, yang selanjutnya itu ada penutup atau ujung tule pipa tule atau penutup ujung pipa. Terus ada kotak-kotak juga. Tadi kurang lebih di denah tadi ya dibutuhkannya 16 kotak-kotak ya.
16 kotak sambung. Nah, terus ada kabel pengantar. Kan kita biasanya pakai NDA kan? Tahu kan NDA ini gimana? Ada berapa inti? Hah? Inti atau tembaganya itu ada berapa di kabel NDA? Satu toh? NDA. Kalau yang intinya 3 terdiri dari 3 NDA itu NDM. Ingat kan yang pas buat mata ikan itu? Mata itik? Yang isinya ada 3 itu NDM. Yang satu itu NDA. NDJ. Hah? NDJ apa? Beda lagi. Tapi jarang dipakai. Maksudnya untuk instalasi bangunan domestik biasanya NDM sama NDA. Nah, kabel NDA itu menurut panjangnya pipa PVC ditambah 10 cm. Halo? Ini penting ini. Panjang kabel NDA itu menurut panjangnya pipa yang tadi udah kita itu kan 2 meter tuh. Ditambah untuk 10 cm pada sambungan-sambungan dari saklar-saklar, kontak-kontak dan sambungan lainnya. Nah, kalian tahu kenapa ditambah 10 cm? Nah, kalau misalkan panjang pipa sama kabelnya 10 cm sama berarti gak ada lebihnya kan kabelnya kan? Yang gak ada kekurangannya itu kan? Nanti kan gak susah disambungin ke kontak-kontaknya, ke saklarnya. Terus gak bisa juga buat ekor babi, ya kan? Di kotak sambungnya. Nah, makanya kita kasih 10 cm. Ya kalau bisa boleh lebih, tapi minimal 10 cm. Mungkin kalau misalkan yang kayak kalian ya, yang kayak kita yang baru-baru biasa kan ngelakuin kesalahan, apalagi dibuat ekor babinya itu nanti ada dipotong lagi, itu ya lebih dari 10 cm nggak apa-apa. Nah ini apa untuk kabelnya? 6 dikali 2 dikali 2,1. Kan 6 nya itu tadi saklar tunggal kan? Kelihatan nggak? Kelihatan? Nah 6 nya itu kan saklar tunggal kan? 2,1 nya tadi kabel kan? Kabel yang peralonnya. Terus 2 nya apa itu? Yang di tengah-tengah. Nih, kan di sini ada 6 kan? 6 nya itu saklar tunggal. 2,1 nya itu panjang kabel tadi. 2 nya itu apa? Ada yang tahu nggak? Output. Kenapa dikali 2? Nah sekarang gini, saklar itu ada berapa masukan? Masukan 1, keluarannya 1. Nah berarti yang masuk ke pipa itu ada 2 kabel toh? Nah itu makanya kenapa dikali 2, paham kan? Nah jadi kabel sepanjang 2,1 kita kali 2 buat input sama outputnya. Terus kita masukin ke pipa yang 2 meter tadi, paham? Nah, terus yang saklar seri, ini salah ya, saklar tunggal. Untuk saklar ganda. Untuk yang saklar ganda itu kenapa dikali 3? Kan tadi cuma ada 1 saklar ganda kan di denahnya tadi. Kenapa dikali 3? Nah, kan saklar ganda kan masukannya 1. Outputnya 2. Dikalikan kurang lebih hasilnya segini. Terus pada kontak-kontak kenapa 3 juga? Nah, ada tambahan groundingnya toh? Pasang, ekstra, grounding berarti 3 kabel kan masuk ke 1 pipanya. Terus sama MCD atau oxycrin itu 2 kabel. Nah ini baru kabel jalur utama. Tahu kan kabel yang jalur utama? Yang pas kalian buat OLD itu online diagram. Kemudian kabel di atas plafon ditambah dengan 10 cm pada sambungan percabangannya. Setiap percabangan ya, biar bisa dibuat apa tadi? Sambungan atau ekor babi, sambungan ekor babi. Panjangnya ditentukan dengan mengukur panjang yang terdapat dalam gambar menurut skala. Kan tadi untuk denahnya panjangnya 3,75 meter ya, kayak kurang lebih seperti itulah. Ini untuk contoh aja. Nah, jadi jumlah kabel pada plafon itu kurang lebih yang dibutuhin 35,1 meter. Ditambahin sampai tadi. Nah, ditambah sampai tadi hasilnya kurang lebih 83,4. Nah, ditambah sama 10% toleransi untuk yang mungkin kesalahan tadi. Nah, itu 83,4 dikali 10% ditambah 10%-nya. Ya, hasilnya kurang lebih 91,74 meter. Nah, kalau yang di pasaran itu kabel NDA itu biasanya 100 meter panjangnya satu roll.
karena yang kita butuhkan 91 berarti kira-kira beli berapa roll? Satu aja ya kan? Tapi kita juga butuh warna 3 warna kan? Brown, netral sama pasa. Pasa warnanya apa? Menurut peraturan yang baru hitam. Terus netralnya biru. Brownnya kuning garis hijau. Ya kurang lebih kita beli 3 roll kabel itu ya. Nah ini estimasi biayanya tadi untuk bahannya. Ya kurang lebih 2,5 juta ya. Itu baru bahan loh, Kabel apa aja ya pokoknya inilah bahan-bahannya. Itu kurang lebih 2,5 juta bahannya. Nah ini ada estimasi biaya upah kerja juga. Bentar, tadi ada apa aja? Yang pertama ada biaya sumber dari PLN, yang kedua sewa, yang ketiga peralatan, yang keempat bahan, biaya bahan. Nah terus selanjutnya biaya upah kerja. Ya kalau harapan saya sih ya anak artisnya bisa lah masak sendiri nanti. Apalagi buat rumahnya sendiri. Harusnya sih bisa. Nanti tinggal daftarin SEO-nya dong. Sebenarnya ada video gimana cara daftarin PLN pakai PLN mobile itu. Itu simple banget lah sebenarnya. Kalau misalkan kalian udah bisa buat rangkaian listrik sendiri di rumah kalian nanti, ya mungkin itu bakal bisa menghemat biaya upah kerja. Nah, biaya upah kerja itu kurang lebih segini. Ini yang pakai 3 orang ya, 2 tukang sama 1 pelaksana itu 250.000. Sama tadi dijumlahin berapa? 48 kurang lebih ya. 48 tambah yang peralatan tadi kalau beli 300.000, 6 juta, kurang lebih 6 juta ya, 6 juta lebih. Kan kalau misalkan ini baru estimasinya. Nanti kan di realize-nya kan kita harus beli kopi juga ya toh? Nah, makannya ya kan? Kita harus beli makannya juga ya kan? Nah, itu belum termasuk, itu masuknya ke biaya lain-lain. Kalau di realitanya pasti seperti itu. Nah, ini totalnya kurang lebih segini. Untuk cuma pemasangan instalasi listrik. Oh ya, untuk biaya pemasangan titik itu seperti ini. Nah, tadi yang contoh itu ada berapa saklar tunggal? Nah, tadi ada 6 dong. Terus yang gandanya ada 1, sama kotak-kotaknya ada 2. Nah, biaya per titik tadi itu maksudnya di mana? Maksudnya kayak gini. Saklar sama lampu. Satu lampu ini 1 titik. Kotak-kotak itu beda titik sendiri. Berarti di rumah tadi ada berapa titik? 6 saklar tunggal, 1 saklar ganda, sama 2 kotak-kotak. 9. Benar 9. Coba hitung lagi. Kan 6 saklar tunggalnya terhubung sama 6 lampu, berarti 6 titik. Ya. Saklar gandanya 2. 8. Karena dia terhubung dengan 2 lampu kan. 8 sama kotak-kotaknya 2. 10 berarti. Paham dong? Nah, kurang lebih nanti ya jumlahnya segini totalnya. Ini baru estimasi kan. Nanti ada biaya lain-lainnya yang kayak tadi kan. Kasih kopi pekerja, kasih makan itu kan ini. Rokok juga belum ya toh? Nah, ya udahlah. Kalau di realitanya pasti kayak gitu. Ya untuk biaya ini ada pertanyaan nggak? Gimana? Ya kalau bisa ya saya seneng banget sih melihat praktek yang Pak Buni itu bener-bener. Jadi kalian bener-bener bakal bisa paham. Nanti insya Allah kalian bisa instalasi sendiri. Kalau bisa ya 1 kelas ini
jangan lost kontak lah. Nanti kalau misalkan ada yang bangun rumah toh, bro, tolong dong bantu instalasi rumah. Nah, ya toh. Nanti kurang lebih ada 3 juta ya kan? Ada potongan 3 juta tuh kurang lebih ya kan? Nah, bayang kan? Benar nggak? Misalkan ada yang udah saya suka mau diganti doang. Gimana, ada pertanyaan nggak? Untuk perencanaan biaya, pertanyaan nggak lo? Nah, jadi sebenarnya perencanaan itu ada banyak ya. Ada perencanaan gambar yang termasuk gambar situasi, gambar one line diagram, wiring diagram yang kalian pengen buat nanti. Terus ada diagram arus juga. Itu diagram arus juga yang salah satu yang penting buat menentukan MCB yang kita pakai. Kan kalau zaman sekarang kan udah pakai MCB kan biasanya. Nah, MCB itu kan nggak bisa asal beli. Itu harus kita spesifikasinya benar, itu harus kita pilih sesuai dengan beban yang kita pasang di rumah nanti. Gimana, ada pertanyaan nggak? Penjelasan dari saya masih kurang ini nggak? Masih kurang jelas nggak? Udah toh? Udah paham? Benar. Tadinya kalau misalkan waktunya masih banyak, kita suruh buat RAB satu-satu, pakai denanya sendiri. Tapi ya Pak Pundi jurusnya cuma setengah jam doang. Jadi habis ini lanjut Pak Pundi lagi. Kemarin ini loh apa? LC ya? LC itu nggak jadi praktek. Karena ada